Bencana alam tsunami. Pendahuluan. Latar belakang. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti di Indonesia. Pada saat 2004 silam saja, bencana alam ini merenggut ratusan ribu warga Aceh. Bahkan masyarakat sekitar pantai apabila merasakan gempa yang cukup besar akan melakukan evakuasi diri menuju tempat yang lebih tinggi karena khawatir akan terjadi bencana tsunami. Salah satu bencana geologi ini sering terjadi di negara-negara yang termasuk ke dalam daerah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Daerah cincin api Pasifik ini sangat rentan terjadi gempa vulkanik maupun tektonik, sehingga sangat berpotensi juga untuk terjadi tsunami. Andai kata pusat gempa berada di lautan, negara-negara yang rawan terkena bencana ini diantaranya adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Papua Nugini, India, Bangladesh, Maldives, dan Australia. Selanjutnya pembahasan pengertian tsunami. Istilah tsunami merupakan adopsi dari bahasa Jepang. Tsunami menurut Beni tahun 2006 adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang yang sudah menjadi istilah yang biasa dipakai di seluruh penjuru dunia. Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti ombak. Masyarakat Jepang biasanya setelah terjadi bencana tsunami akan pergi ke pelabuhan untuk melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, sehingga dipakailah istilah tsunami. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tsunami adalah gelombang besar yang dihasilkan oleh gempa bumi di dasar samudra, gunung meletus atau longsoran massa batuan di sekitar basin samudra. Simanjuntak tahun 1994 mengartikan tsunami sebagai salah satu kejadian yang dicirikan oleh terjadinya pasang naik yang besar secara mendadak yang biasanya terjadi sesaat setelah terjadi guncangan gempa bumi tektonik. Gelombang yang dihasilkan oleh bencana alam ini dapat menghancurkan daerah permukiman yang berada di sekitar dekat pantai. Berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG tahun 2006, tsunami adalah gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan tinggi hingga lebih dari 900 km per jam. Gelombang ini disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Tsunami sendiri sangat berkaitan dengan perubahan bentuk dasar laut dengan cepat karena adanya faktor-faktor geologi seperti letusan gunung berapi ataupun gempa bumi. Penyebab tsunami. Tsunami menurut PVMBG tahun 2006 dapat terjadi karena gempa tektonik maupun vulkanik apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pusat gempa terjadi di dasar laut. Yang kedua, kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Yang ketiga, magnitud lebih besar dari 6,0 skala Richter. Yang keempat, jenis pertahanan tergolong sesar naik atau sesar turun. Sedangkan menurut King tahun 1972 dan Unhurt tahun 1996, faktor yang dapat menyebabkan tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya retakan di dasar laut yang disertai dengan suatu gempa bumi. Retakan di sini maksudnya adalah suatu zona planar yang lemah yang melewati daerah kerak bumi. Yang kedua, ada tanah longsor, baik terjadi di bawah air ataupun berasal dari atas lautan yang kemudian menghujan ke dalam air. Yang ketiga, ada aktivitas gunung berapi yang terletak di dekat pantai atau bawah air yang sewaktu-waktu dapat terangkat dan tertekan seperti gerakan yang terjadi pada retakan. Yang keempat, berdasarkan halnya dengan Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2010, menurut lembaga ini tsunami akan terjadi jika kekuatan gempa lebih dari 7,0 skala Richter. Lokasi pusat gempa di laut dengan kedalaman kurang dari 70 km terjadi deformasi vertikal dasar laut. Yang kelima, gelombang tsunami paling sering disebabkan oleh gempa tektonik dangkal di perairan Samudra Pasifik.
C. Mitigasi bencana alam tsunami. Mitigasi adalah suatu aktivitas untuk mengurangi dampak kerusakan atau kehilangan nyawa. Aktivitas mitigasi bencana alam diperoleh melalui berbagai tindakan analisis risiko untuk menghasilkan berbagai informasi perencanaan mitigasi. Menurut Ihsan tahun 2017, mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum suatu bencana terjadi, termasuk kesiapan dalam tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana tsunami dapat didekati dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan non-fisik dan pendekatan fisik. Pendekatan mitigasi non-fisik. Mitigasi bencana tsunami dengan pendekatan non-fisik biasanya dilakukan dengan memetakan tingkat kerawanan daerah tertentu terhadap bencana tsunami selanjutnya. Diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan tsunami. Hal-hal yang disosialisasikan kepada masyarakat biasanya mengenai pengertian tsunami, penyebab terjadinya tsunami, C. Ciri-ciri akan terjadinya tsunami, D. Dampak bencana alam tsunami, E. Cara penyelamatan diri dan evakuasi jika terjadi bencana. Sosialisasi ini penting agar masyarakat nantinya paham dan mengerti bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri. Andai kata terjadi bencana alam ini, selain dengan sosialisasi perlu diadakan juga simulasi bencana tsunami. Simulasi ini dimaksudkan agar masyarakat tidak panik saat memperoleh informasi ketika terjadinya bencana alam tsunami. Dengan adanya simulasi ini juga, masyarakat akan terbiasa dengan keadaan yang genting sehingga ketika saat terjadi bencana, masyarakat mengerti apa yang harus mereka lakukan. 2. Pendekatan mitigasi fisik. Mitigasi bencana dengan pendekatan fisik dapat dilakukan dengan upaya struktural, non-struktural, maupun gabungan antara keduanya. Pemilihan upaya mitigasi fisik ini bergantung pada kondisi fisik pantai, tata ruang, tata guna lahan, serta modal lain tersedia. Mitigasi fisik tsunami dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya A. Pendekatan non-struktural dengan serbuk hijau atau green belt. Pendekatan struktural dengan serbuk hijau misalnya perlindungan daerah pantai dari bencana tsunami, menggunakan vegetasi seperti cemara laut atau casuarina equisetifolia, bakau, pohon api-api, nipah, dan vegetasi lainnya yang berhabitat di pantai. Mitigasi dengan cara ini harus memenuhi persyaratan teknis dari vegetasi tersebut dalam meredam gelombang. Salah satu parameter yang paling penting adalah nisbah dari lebar hutan bakau dari pantai sampai ujung hutan mangrove yang menghadap langsung ke laut. B. Panjang gelombang tsunami. L. Dapat dirumuskan dengan BL. Semakin besar nilai BL, maka semakin efektif metode mitigasi bencana tsunami dengan serbuk hijau. Hutan mangrove atau hutan bakau juga sangat efektif dalam meredam gelombang air laut atau ombak. Hutan mangrove ini dapat mencegah terjadi abrasi juga. B. Pendekatan struktural dengan peringatan dini. Salah satu upaya struktural dalam mitigasi bencana adalah pemberitahuan dini terjadi tsunami. Penyampaian informasi dapat menggunakan siren, lonceng, bel, dan sebagainya. Pemasangan alat pendeteksi mutlak harus dilakukan pada metode ini. Sistem peringatan dini merupakan salah satu sensor kenaikan tinggi muka air atau satelit buatan dan receiver gelombang yang langsung terhubung dengan alat pemberitahu bahaya bencana tsunami. C. Bangunan sipil penahan tsunami. Bangunan yang dikhususkan untuk menahan bencana tsunami di Indonesia belum pernah dibangun. Bangunan sipil ini dekat dengan dapat kita temui di negara Jepang. Meskipun sangat efektif dalam meredam terjangkau gelombang air, ruangan ini dinilai merusak nilai estetik dari suatu lanskap pantai. Dari bangunan sipil untuk evakuasi. Lokasi evakuasi harus mudah dijangkau apabila bencana tsunami benar-benar terjadi. Lokasi evakuasi dapat berupa lahan yang memiliki ketinggian tertentu dan bangunan tinggi yang
perlu membuat bangunan sipil yang dikhususkan untuk evakuasi. Bangunan ini sangat penting untuk mengurangi jumlah korban akibat dari lambatnya proses evakuasi daerah yang tinggi. Ketiga, penutup. Kesimpulan, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanaman, dan air bersih. Bencana alam tsunami bisa menimbulkan korban lebih banyak dibandingkan gempa. Hal ini karena tsunami terjadi setelah adanya gempa, sehingga korban dan kerugian harga benda dapat berlipat ganda. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana tsunami. Saran: tsunami adalah salah satu bencana yang memang menakutkan. Dampak yang ditimbulkan dari tsunami sangat bersifat merusak dan menghancurkan. Maka dari itu, kita patut lebih mempelajari tentang bencana alam di sekitar kita. Dengan mempelajari, kita bisa mengetahui berbagai tanda-tanda bencana seperti tsunami itu akan lebih siap saat menghadapi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kami lebih menghimbau agar semua lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah penguasa seluruh jagat raya ini. Atas kehendaknya kita juga seluruh bencana alam semesta ini dapat terjadi, termasuk bencana tsunami.